Shalom, shalom. Pastor Levi di sini. Welcome di YouTube channel Igna Leviliando. Hari ini ada sedikit pembahasan, yaitu tentang perceraian ya. Ada satu leader kita tanya, kok kalau free boleh dicek soal perceraian? Gimana kok, apakah pengajarannya benar dan clear? Oke, wait. Dan saya janji bahwa saya akan bikin konten mengenai tentang perceraian, bagaimana standing position gereja kita gitu, supaya para leader dan jemaat nggak bingung, karena ini hal yang rancu ya, tapi secara eksplisit sebenarnya dijelaskan kok di Bible. Kita langsung aja masuk materinya, oke? Ya, tema hari ini yaitu standing positionnya Rockway Halim. Saya selaku gembala ingin menjelaskan POV saya ya. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa pembahasan ini untuk menjelaskan kepada pemimpin dan jemaat lokal kami ya, yang gak setuju, yang setuju ya silakan komen, gak apa-apa juga, kita berdiskusi gitu ya. Bukan untuk menghakimi siapa benar atau siapa yang salah gitu ya. Lalu memberikan pengertian pentingnya pernikahan, menjaga pernikahan itu tetap kudus, tetap bersatu, tidak ada perceraian, bahkan tidak ada kata-kata cerai ya. Saya berdoa untuk jemaat Rockway Halim. Dan menjelaskan bahwa kasih karunia pasti lebih besar daripada dosa. Nah, itu hukumnya. Bukan berarti kita melegalkan dosa itu, dosa perceraian atau dosa perzinahan, bukan. Tapi percayalah bahwa darah Kristus itu jauh lebih besar. Yang di sini penting adalah pengertiannya bahwa jangan disalahgunakan pada pengertian yang salah. Darah Yesus itu begitu berharga gitu. Tolong hargai itu, peluk itu menjadi jaminan keselamatan Anda, dan itu menjadi jalan keluar dari dosa menuju kekudusan. Nah, itu pola pikir yang benar. Oke, kita langsung masuk materinya. Oke, ada 5 nilai utama yang saya tekankan. Ya mungkin masih banyak lagi, tapi 5 hal ini aja yang kita perlu bahas. Pernikahan itu idenya Tuhan, sehingga itu kudus, karena tidak ada kecemaran yang keluar dari Allah. Yang kedua, Tuhan itu membenci perceraian. Yang ketiga, perceraian terjadi itu bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena Tuhan telah memberikan free will bagi manusia. Manusia menggunakan free will itu untuk bercerai. Oke, jadi bukan idenya Tuhan untuk bercerai. Idenya Tuhan adalah tetap setia pada pernikahan. Yang keempat, pernikahan bukan cuma status sipil dari belum menikah menjadi menikah, tetapi itu ada spiritual covenant. Saya pakai bahasa Inggris karena bahasa Indonesianya cuma ngomong perjanjian ya. Perjanjian, komitmen juga perjanjian gitu loh. Promise juga janji. Tapi covenant itu hal yang sakral, tidak bisa dipisahkan begitu saja gitu. Tidak bisa dianulir begitu saja. Tujuan pernikahan adalah keturunan ilahi, memenuhi mandat Allah menciptakan manusia. Satu persatu kita akan bahas dari nilai-nilai utama ini. Tentunya ada ayat-ayat pendukungnya, oke? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa kondisi teman-teman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah telah bercerai dan keduanya belum menikah lagi. Nah, tentu ada dong jemaat yang seperti ini. Kedua, telah bercerai dan salah satu pasangan telah menikah lagi dengan pasangan lain. Nah, jadi salah satunya entah suami, entah istri sudah menikah lagi dengan pasangan yang lain. Nah, ini kan juga perlu ada concern khusus gitu. Yang ketiga, pasangan yang telah cerai, salah satu pasangannya telah meninggal dunia. Nah, untuk yang nomor 3, telah meninggal dunia, walaupun
bercerainya karena perzinahan, karena apapun, udahlah itu udah tutup buku lah. Kalau pemerintahan itu pemutihan, ya sudahlah kamu minta ampun aja sama Tuhan. Ya, itu udah nggak ada ikatannya lagi karena sudah meninggal dunia, udah tutup buku. Ya, jadi yang nomor 3 ini adalah sebuah kondisi yang sudah selesai gitu ya. Kita nggak perlu bahas lagi, tapi kan ada loh jemaat yang mengalami seperti ini gitu ya. Pertanyaan selanjutnya dari kondisi ini. Bercerainya, yang telah bercerai ya kondisi 1, 2, dan 3 ini, karena zina atau bukan zina? Nah, itu juga perlu dibahas, teman-teman. Karena ada aturan-aturannya dalam Bible. Ya. Yang kedua, siapa yang menceraikan duluan? Itu juga ada aturannya. Supaya tidak kebolak-balik. Ya. Yang ketiga, bagaimana jika telah diterima namun melakukannya lagi? Misalnya ada case sudah dikonseling oleh pendeta, ribut karena suami atau istrinya berzina, didapati berzina, dan suaminya menerima kembali atau istrinya menerima kembali, diampuni berzina lagi, diampuni berzina lagi. Nah, bagaimana? Nah, gitu ya. Standing posisinya mesti gimana kalau gitu? Nah, ini adalah ranah pastoral, teman-teman. Mungkin bagi penginjil, bagi pengajar, gampang aja ngomong, gak boleh bercerai. Itu dosa, itu berzina dan lain-lain. Iya, gampang aja ngomong menghakimi. Tapi kalau udah masuk ranah pastoral, ini jiwa yang kita kasihi. Harus ada penjelasan-penjelasan yang khusus dan ada berbesar hati menerima, melayani mereka tanpa menghakimi mereka. Keadaan mereka sudah sulit. Bagaimana mungkin kita pakai ayat-ayat yang menoreh dengan seperti pedang tajam ke hati mereka lagi gitu loh. Kita harus memberikan harapan, harus membangun. Nah, tapi juga harus menyampaikan kebenaran. Karena itu serial teaching ini harus disampaikan supaya clear pada jemaat Rockaway Halim. Oke? Firman Tuhan mengenai perceraian, ya. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, ini ayat tentang pernikahan dulu ya, Kejadian 2. Dan ini kondisinya adalah sebelum jatuh dalam dosa. Kejadian 2, Kejadian 3 baru jatuh dalam dosa. Sehingga mandat ini sudah ada. Bahkan Adam dan Hawa itu tidak punya orang tua jasmani. Orang tuanya langsung Tuhan. Tapi sudah dikatakan oleh Allah bahwa nanti ketika mereka menikah, keturunan-keturunan ini, mereka akan meninggalkan orang tua mereka, ayah ibunya, dan bersatu dengan istrinya, ya, suami dan istri. Nah, ini diulang dalam Matius 19. Ini setelah Yesus turun ke dunia. Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, yang saya bold merah itu adalah pengulangan dari perkataan Allah dalam Kejadian 2 ayat 24. Diulang lagi bahwa ini sebuah hukum yang perlu diikuti. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, apapun kondisinya ya, nanti kita akan bahas. Jadi pernikahan itu idenya Allah. Tidak bisa main cerai seenak jidat kita aja gitu lah. Nggak cocok cerai. Ya, kurang duit cerai. Nggak ada begitu ceritanya, teman-teman. Sehingga kita menjawab nilai yang utama, pernikahan itu idenya Tuhan. Sehingga itu kudus, bukan untuk mainan. Ya.
Kalau cuma salah benar, ya keputusan juga bisa salah, bisa benar. Keputusan investasi tinggal di rewind, tinggal diulang lagi aja, bisa. Tapi soal kudus itu berbicara hidup dan mati, itu nggak bisa main-main teman-teman. Oke, so pernikahan itu bukan mainan, so bukan untuk anak-anak. Ya mainan itu untuk anak-anak, dewasa itu pekerjaan serius. Ya. Nah, ayat-ayat lain kita bahas satu persatu. Matius 19 ayat 7 dan 8 ya. Kata mereka kepadanya, ini orang-orang Farisi ngetes Yesus. Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Yesus ngomong, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, jadi sekali lagi, itu karena free will. Lalu Musa, ya udah deh, lu maunya bercerai, gue mau ngomong apa? Nah itulah posisi serba salahnya pendeta, serba salahnya gembala begitu teman-teman. Ya jemaatnya mau cerai, saya mau ngomong apa? Saya kasih tahu kebenarannya bahwa di mata Tuhan itu keji, di mata Tuhan tuh menyakiti hati Tuhan gitu. Tapi kalau dia mau bercerai, ya itu free will yang Tuhan kasih. Nah, Maleakhi 2 ayat 16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Noh, bayangin. Yod He Vav He, Tuhan gede semua ya. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Nah, ini perjanjian lama, perjanjian baru match. Dari semula tidaklah demikian. Tuhan tidak merancangkan perceraian. Ingat itu baik-baik. Sehingga menjawab nilai utama kita yang kedua dan ketiga, Tuhan membenci perceraian. Dan yang ketiga, perceraian terjadi karena free will manusia, bukan karena kehendak Allah. Oke? Kita masuk lebih dalam lagi. Nah, mengapa Tuhan sangat benci perceraian? Ini ketutup kamera saya ya. Itu benci perceraian. Karena Kejadian 1 ayat 28 ada sebuah mandat. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada kata beranak cuculah dan bertambah banyak. Gimana mau beranak cucu dan bertambah banyak dan penuhi bumi kalau tidak ada anak? Bagaimana mau bisa punya anak kalau tidak ada pernikahan? Nah, kalau belum punya anak lalu bercerai, ya gimana mau berkuasa? Berkuasa atas pernikahan aja nggak bisa, apalagi anak-anaknya mau menguasai bumi, kan nggak bisa. Sehingga pernikahan itu penting. Nah, yang tadi kita baca Maleakhi 2 ayat 16, mari kita baca ke ayat 15-nya dulu teman-teman. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Nah ini ngomong bahas tentang pernikahan. Keturunan ilahi tanda seru. Ya. Jadi jagalah dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Bukan istri muda. Istri dari masa mudanya. Ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Nah, bla 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 bla. Janganlah berkhianat. Ya, jadi apa yang Tuhan kehendaki dari pernikahan? Keturunan ilahi, karena ada mandat dalam Kejadian 1 ayat 28. Sekali lagi, Kejadian 1 ayat 28 itu sebelum kejatuhan dosa. Di Kejadian 3. Jadi mandat ini kudus dan sakral, harus kita penuhi. Itulah tujuan manusia. Nah, masalahnya pernikahannya rusak karena dosa. Makanya Tuhan harus pulihkan. Oke, makanya Yesus berkata bahwa dia mempelai laki-laki, kita gerejanya dilambangkan sebagai mempelai wanita. Itu ngomongin pernikahan yang kudus supaya mandat ini bisa berlangsung lagi gitu loh. Ya. Oke, nomor 5 terjawab. Tujuan pernikahan adalah
keturunan ilahi, memenuhi mandat Allah menciptakan manusia. Oke, kita akan bahas nomor 4 ini lebih dalam lagi. Ya. Pernikahan bukan cuma status tapi spiritual covenant. Mari kita kupas ayatnya satu persatu, ya. Kita balik sedikit tentang beberapa kondisi. Ya, telah bercerai keduanya tapi belum menikah lagi. Oke. Itu apa yang harus dilakukan? Telah bercerai dan salah satu pasangan telah menikah lagi dengan pasangan lain. Waduh, ini lebih repot lagi. Apa yang harus kita lakukan dan keputusan apa yang harus kita ambil? Tentu pertanyaan lanjutannya kita harus bahas. Kita kupas, benar-benar kita kupas. Oke? Kita taruh kondisi ini di sudut atas, ya, supaya teman-teman gampang ingetnya beberapa kondisi ini. Kita bahas ayat-ayatnya, ya. Matius 5 ayat 31 ayat 32, Matius 19 ayat 9, dan Markus 10 ayat 11 dan 12. Sebelumnya saya kasih tahu dulu sebuah landasan pembacaan Alkitab, teman-teman. Alkitab itu ditulis dalam budaya patriarki, yaitu pria kedudukannya lebih tinggi daripada wanita di zaman itu. So, perhatikan baik-baik ayat-ayatnya. Apabila dibalik di zaman sekarang, seringkali pihak lainnya yang melakukan kesalahan, tidak literal seperti apa yang dikatakan Alkitab. Nih, saya kasih contoh ya. Matius 5 ayat 31-32. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini ngomongin tentang yang tadi Farisi nguji Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Oke? Jadi, dia cerain istrinya, kecuali karena zina ya. Istrinya, ya misalnya, sorry to say, istrinya bangun siang. Lakinya workaholic. Istrinya tuh mau diceraikan. Dengan laki-lakinya, suaminya berpikir, istri saya malas. Nah, ia menjadikan istrinya berzina kalau gitu. Walaupun istrinya tidak salah apa-apa, dia menjadikan istrinya berzina. Dan kalau istri ini ada pria lain yang naksir dan menikah, nah, pria itu berzina sama istri ini. Gitu loh. Karena istrinya tidak melakukan zina, hanya karena bangun siang dan diceraikan suaminya. Nah, itu konyol. Ya, jadi salah siapa ya? Salah ininya lah, salah suaminya. Ya. Nah, karena patriarki kan jadi istrinya aja yang berzina, lakinya nggak dibahas. Nah, tapi hari ini bagaimana dengan istrinya yang menceraikan suaminya dengan alasan penghasilannya kurang, lebih kaya saya. Nah, ya dia juga menjadikan suaminya berzina. Kan dibalik aja, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Matius 19 ayat 9. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, nah ini diulang lagi sama Yesus ya. Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, contohnya tadi, laki-laki itu menceraikan istrinya, bangunnya siang. Oke, sudah bercerai. Pertama, dia membuat istrinya berzina. Kedua, kalau dia menikah lagi, ya, dengan perempuan lain, istrinya yang tadi diceraikan tidak berzina ya. Laki-laki ini juga salah, berzina. Begitu juga sebaliknya, barang siapa menceraikan suaminya kecuali karena zina, lalu kawin dengan laki-laki lain, ya perempuan ini juga berzina. Gitu loh.
Kenapa saya tambahkan? Bukan untuk merubah Alkitab, bukan. Karena budayanya sudah berganti. Pada saat itu budaya patriarki yang diserang, wanita tidak menceraikan suaminya pada saat itu karena istri itu tidak ada hak pada saat itu gitu. Ya, jadi laki-laki seenak jidatnya aja mau menceraikan istrinya. Tapi kan sekarang enggak, ya. Istri juga udah banyak yang mau jadi kepala, ya. Walaupun Tuhan nggak desain seperti itu. Ya bertobatlah. Markus 10 ayat 11 dan 12 ini yang saya suka. Ini Injil sinopsis ya, Matius, Markus, dan Lukas. Hanya Markus yang menulis lucunya tentang para istri. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Oke, jadi kalau nikah lagi, ya dia berzina. Ya udah, dia hidup dalam perzinahan seterusnya. Ya, harus minta ampun sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Nah, sama kan? Saya tidak mengada-ngada yang saya tambahkan di Matius 19 ayat 9 karena Markus juga mengutip. Karena itu saya bahas. Karena budayanya sudah terbalik sekarang. Istri-istri punya power gitu ya, apalagi anak orang kaya misalnya, nah lebih dominan rata-rata. Nah ini harus diluruskan, oke, sehingga kondisi ini kita dapat ya analoginya. Nah sekarang kita bahas soal analogi dari salah satu pendeta terkenal juga di YouTube. Saya sih nggak setuju dengan analogi ini, tapi teman-teman saya berikan kesempatan untuk berpikir sendirilah, ya. Tapi saya akan membantahnya dengan sebuah analogi. A dan B menikah, suami istri ya. A suami, B istri, atau terbalik, apapun itu gendernya, nggak penting. Yang penting pria dan wanita, ya, bukan pria dan pria atau wanita dengan wanita. Itu nggak sah, dari awalnya aja udah dosa ya. Jadi nggak perlu dibahas kalau yang itu. So A dan B menikah. Lalu seketika itu terjadilah perceraian. Lalu mereka berpisah. Ya. Ada yang mengatakan seperti ini teorinya. Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, B menikah dengan C. Ya menikah ya, A belum menikah. Nah, sesuai ayat yang tadi, apabila bercerai menikah lagi, itu kan berzina. Lalu langsung dapat statement bahwa, oh belum. Setelah tahu bahwa B menikah dengan C, lalu A menikah dengan D. Ya, orang ketiga ya, masing-masing ya. Setelah B dan C menikah. Oke, apa yang terjadi? Lalu dikatakan pernikahan B dan C berzina. Karena dia nikah duluan. Lalu pernikahan A dan D tidak berzina. Kenapa? Karena B dan C nikah duluan. A dan D bebas dari kutuk perzinahan. Jadi ini yang sering kali dipakai landasan bahwa ya mantan suami saya sudah menikah lagi, punya anak. Mantan istri saya sudah menikah lagi, punya anak. Lalu bagaimana? Nah gitu loh. Kok enak-enakan? Saya tinggal nikah lagi dong kalau gitu. Ya kacau lah kalau nggak ada standarnya. Nah, saya nggak setuju soal ini. Tidak segampang ini teman-teman memutuskan bahwa ketika pasangannya, mantan suaminya atau mantan istrinya sudah menikah lagi, langsung dikategorikan bahwa
Oh dia berzina walaupun dia menikah yang pertama kali ya gitu, yang B dan C ini yang menikah duluan gitu daripada A dan D. Berzina. A dan D, selamat, Anda tidak berzina. Gak begitu teman-teman. Kita harus ingat kondisi-kondisi ini yang tadi kita bahas. Kita harus bahas case per case dong. Itu baru fair. Bener gak? Ya, nggak bisa langsung menghakimi yang ini salah, yang ini bener gitu loh. Nggak bisa, orang kita nggak terlibat dalam pernikahan mereka. Siapa kita gitu. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ininya saya kecilin dulu. Nah, ya, yang penting teman-teman bisa lihat gambarnya aja. AB yang menikah ya. A dan B bercerai karena tidak cocok. Yang satu sukanya cepet, yang satu lambat. Yang satu sukanya kerja, yang satu sukanya tidur-tiduran. Bangunnya siang, yang satu bangun pagi. Lalu saya nggak cocok dengan orang kayak gini. Tidak berzina, bercerai. Apa yang harus dilakukan? Tidak boleh menikah lagi. Ya. Nah, kita bahas yang ini dulu ya. 1 Korintus 7 ya, ayat 10 sampai 16 nanti ayatnya, tapi saya baca dulu 11 saja. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Nah, sebenarnya nggak boleh saling menceraikan. Kalau nggak cocok, ya diperbaiki. Nggak boleh. Tapi kalau memang harus, ya, jikalau ia memang ya udah mau bercerai gitu, ya nggak boleh harus hidup tanpa suami, harus hidup tanpa istri, gitu loh. Nggak boleh nikah lagi. Atau berdamai dengan suaminya. Berdamai ini punya dua maksud. Ya, berdamai itu dalam arti ya udah kita damai aja sebagai pasangan yang telah berpisah. Nah, gitu loh. Tapi tidak menikah lagi. Ya udah berdamai aja. Itu berdamai yang second liner lah. Ada berdamai yang lebih baik, yaitu namanya rujuk. Nah, itu adalah berdamai yang baik. Ya. Nah, saya tanda kurung bisa bercerai secara sipil tetapi tidak dengan covenant dengan Tuhan. Ini dalam contoh case ya, kamu seorang istri yang mengalami KDRT. Nah, ya, kalau kamu KDRT lalu suaminya apa ya, tidak menafkahi, bener-bener hanya main game, nggak mau kerja, waduh, itu berat. Bukan saya bilang bahwa itu boleh bercerai ya, bukan. Tapi berat. Mari kita berempati bagi para istri yang mengalami seperti itu, gitu ya. Itu berat sekali mendapatkan suami yang kurang berguna seperti itu, gitu. Nah, kalau kamu dipukulin, pala kamu dicelupin ke bak mandi, wah itu kan sangat menyakitkan. Daripada kamu mati di tangan suamimu sia-sia, ya bercerai saja secara sipil. Tetapi ingat, jika suamimu yang keras itu atau istrimu yang main tangan itu tidak berzina, di mata Tuhan Anda tetap suami istri. Sekalipun Anda menghindari kematian konyol karena kekerasan emosional yang gak stabil dari pasangan Anda, ya Anda boleh berpisah secara sipil supaya Anda dilindungi oleh hukum. Tidak bisa bersatu karena terlalu kasar, bisa merenggut nyawa. Nah, gitu loh. Tetapi di mata Tuhan, apabila bukan tentang zina,
tidak boleh tidak tidak bercerai di mata Tuhan gitu loh. Dan keduanya tetap suami istri. Nah, itulah yang disebut covenant. Kecuali barulah setelah berpisah salah satunya mengkhianati. Nah, ini baru dibenarkan. Gitu. Misalnya pihak B kasar, lalu bercerai dong dengan alasan kasar, KDRT. Lalu, wah, kita udah cerai. Saya nggak senang lagi sama dia. Dia sudah lama nggak mau balik lagi sama saya. Akhirnya B menikah. Udah mukulin, bercerai. Di mata Tuhan kan tetap masih suami istri. Tapi dia pilih cewek lain lagi, perempuan lain lagi. Ya, dia berzina. Lalu bagaimana dengan seorang yang korbannya? Ya, putus covenantnya karena B melanggar covenantnya di mata Tuhan. A dan D menikah, dia tidak dalam kondisi zina. Pernikahan mereka tidak berzina. Tapi B dan C, kondisi mereka, pernikahan mereka tinggal dalam zina. Seperti yang dikatakan Matius atau Markus tadi ya. Oke, jadi lihat case by case-nya. Gitu ya. Mari kita lihat ayat-ayat memperbolehkan cerai. Sebenarnya cuma ada 2. Barang siapa menceraikan istrinya atau suaminya tadi ya, karena zina, lalu kawin dengan perempuan atau laki-laki lain, ia berbuat zina. Yang kedua, 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi hanya ada 2 ayat ini yang memperbolehkan perceraian. 1 karena zina, kedua orang tidak beriman mau bercerai. Oke? Nah, selebih dari ini saya tekankan lagi, selebih dari ini tidak ada alasan untuk bercerai. Oke? Spiritual. Kalau KDRT bercerai secara sipil, ya. Tapi secara covenant tidak bisa menikah lagi. Itu standing position saya sebagai pendeta. Kecuali 2 ini. Oke? Misalnya dia meninggalkan Kristus, lalu dia menikah dengan agama lain, dan dia berkata bahwa saya tidak mau memiliki suami orang percaya. Seperti itu ya. Lalu bagaimana? Ya sudah, mau gimana? Kita tidak terikat. Tetapi jangan salah paham, jangan semudah itu. Mari baca 1 Korintus 7 dengan lengkap ya. Nah, ini saya kecilin lagi webcamnya ya. Nah, saya jelasin 1 Korintus 7 ayat 10-16. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan. Nah, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Balik lagi ya. Itu perintah Tuhan, balik lagi, ampuni. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Itu adalah yang idealnya ya. Kepada orang-orang lain, aku. Nah, ini Paulus yang ngomong, bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Nah, ya ini ngomongin tentang beda iman, beda agama, yang sudah terlanjur menikah. Tapi anak-anak muda jangan coba-coba ya. Itu memicu perkelahian teman-teman ya. Anda mau merasakan sorga di bumi, pernikahan Anda harus benar-benar diproses yang baik gitu. Dan kalau ada
seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Ya, kalau beda iman, misalnya Kristen dengan Buddha, Kristen dengan agama lain gitu ya, tidak percaya Yesus, tapi sudah terlanjur karena tidak gitu peduli agama dulu waktu menikah, sekarang setelah menikah benar-benar ikut Yesus, ya ya sudah terima. Buktikan kasih Kristus yang besar bagi istrimu, bagi suamimu. Nah, itu maksudnya. Karena suami yang tidak beriman itu, ayat 14, dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi, nah ini ya, tadi ya, ayat 15. Kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Garis bawahi. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ini Paulus mengingatkan kita. Gak segampang itu main cerai-cerai aja. Ayat 16-nya baca. Sebab manakah engkau mengetahui, hai istri? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami? Apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Saya interpretasikan gini, teman-teman. Ya, nih, dengar baik-baik. Di ayat 16, itu Paulus seperti sedang bicara, hai istri, masa sih kalau dia mau cerai pun, ya, kamu mau ninggalin kamu, masa kamu gak mau nyelamatin suamimu? Kamu kan udah tahu Kristus itu juru selamat. Gitu loh. Kamu pasti berdoa lah buat dia. Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Allah tahu kok kamu cinta sama dia. Masa kamu mau membiarkan begitu aja perceraian itu terjadi? Kamu gak mau berdoa buat dia. Kamu gak mau puasa buat dia. Begitu juga, hai suami. Apakah engkau tidak ingin menyelamatkan istrimu? Hanya karena dia beralih, dia mulai ragu akan Kristus. Masa kamu tidak mau melayani dia lebih lagi? Masa kamu tidak mau mempraktekkan bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya? Itu loh yang dimaksud Paulus. Bahwa gak segampang itu. Ya udah biarin aja dia kalau mau cerai, cerai. Anda juga tidak terikat. Tidak. Paulus bilang, tetapi loh, ada kata tetapi. Tetapi itu menganulir belakangnya. Ya udah kalau dia mau cerai-cerai, tapi ya, nak, ya dek ya, Allah itu memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Saya tahu perceraian itu menyakitkan kamu. Karena itu berdoalah bagi suamimu, berdoalah bagi istrimu, supaya kamu tetap bersama orang yang kamu cintai, tetapi kali ini berjalan bersama di dalam Kristus. Itu loh maksudnya 1 Korintus 7 ayat 16. Jadi jangan pakai ayat ini untuk ya udah cerai-cerai aja karena beda iman. Berdoalah. Oke? Jelas sampai sini? Inilah standing position dari Rockaway Halim ya. Nah, sehingga yang nomor 4 terjawab, yaitu pernikahan bukan cuma status tapi spiritual covenant ya. Ada spiritual covenant di mata Allah, tidak ada alasan lain kecuali dua ayat itu. Oke? So, conclusionnya ya. Yang pertama, teman-teman kalau menghadapi kasus pastoral seperti ini ya, case by case lihatnya. Jangan langsung kesimpulan yang tadi, oh dia sudah menikah berarti saya boleh nikah lagi bla 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 bla. Lihat dulu. Kalau seandainya kamu yang menceraikan suamimu, katakanlah kamu tidak berzina, kamu tidak menikah lagi selama 15 tahun, 30 tahun. Nah, lalu suamimu mau rujuk sama kamu. Dia tidak berzina ya, rujuk. Dengan alasan, oh dia tidak punya uang sebanyak saya. Saya lebih workaholic dari suami saya. Lalu suaminya mulai memperbaiki diri, mulai bekerja keras.
dan akhirnya cukup berhasil. Memang nggak lebih kaya dari perempuannya. Lalu sang suami berkata, maafkan saya dulu, saya malas. Mau nggak kamu menjadi istriku lagi? Lalu kamu nggak mau. Lalu suaminya menikah lagi. Sorry, kalau Anda case-nya begitu, Anda istrinya, Anda nggak boleh nikah lagi. Anda membuat suami Anda berzina. Nah, gitu loh. Kalau Anda nikah, ya Anda juga berzina. Begitu juga sebaliknya, suaminya. Gitu loh. Kamu KDRT, lalu istrimu menceraikan kamu. Gitu ya. Lalu dia menikah lagi. Salah kamu. Lalu udah, istri saya kan sudah menikah. Saya boleh dong menikah lagi, covenantnya putus. Tahu diri. Saya kasih tahu gitu ya. Saya nggak setuju dengan hal yang seperti itu. Kalau memang salah kamu, kamu harus tanggung jawab. Kamu yang menceraikan dia atau kamu diceraikan karena salahmu, kamu harus tanggung jawab. Gitu. Oke? Jadi case by case, nggak bisa langsung diputuskan ini boleh menikah lagi, ini nggak boleh menikah lagi. Lah, kalau begitu caranya ya main-main aja. Tunggu aja siapa-siapa duluan menikah. Habis itu, boleh saya menikah. Padahal kesalahan Anda. Anda pukulin istri Anda rendahin suami Anda. Nah, padahal salah Anda. Nah, gitu loh. Oke? Yang kedua, layani pakai empati. Setiap perceraian, teman-teman, itu pasti melukai kedua belah pihak. So, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai orang percaya, sebagai sahabat, sebagai orang tua rohani, kita layaklah pakai sepatunya mereka. Jangan hakimi mereka. Layani trauma mereka. Ya, itu jauh lebih penting daripada menghakimi ini boleh nggak boleh. Ya. Bagaimana jika terlanjur salah? Nomor 4, jika terlanjur salah, beritahu kebenarannya yang tadi kita sudah bahas. Dan setelah beritahu kebenarannya, peluk mereka, terima mereka dengan kekurangan mereka. Apabila mereka ada di jemaatmu, ya sudah, kasih karunia jauh lebih besar daripada dosa. Apalagi case-case-nya adalah yang sudah merujuk. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia yang korban diceraikan. Dia tidak berzina. Lalu dia mau rujuk. Pasangannya nggak mau. Lalu dia menunggu. Berdoa. Coba lagi pasangannya nggak mau. Coba lagi pasangannya nggak mau. Lalu pasangannya sudah menikah dengan orang lain. Ya udah, itu dia berzina. Orang ini tidak terikat lagi. Ketika dia menikah, ya dia tidak berzina. Nah, karena itu peluklah pasangan yang seperti ini. Tidak perlu dihakimi, dia tidak salah apa-apa. Lepaskan kasih karunia, doakan, berkati orang-orang yang menjadi korban seperti ini. Mereka layak mendapat kesempatan kedua. Ya. Jadi lihat case by case-nya. Jadi ini seperti kerucut ya. Lihat case by case-nya, pakai empati. Kalau salah, ya tegur gitu ya. Ya kalau dia bilang saya trauma menikah padahal dia yang kasar, itu play victim. Nomor 3 nggak perlu. Ya kasih tahu lu play victim. Dia yang trauma dipukulin lu. Nah, kayak gitu ya. Nah, nomor 4 baru terima kekurangan mereka jika memang ada sebuah kesalahan. Nah, ya, tentunya ada hikmat Tuhan lah ya. Minta hikmat Tuhan menempatkan dia dalam pelayanan-pelayanan yang tidak terlalu krusial sehingga dia bisa jadi batu sandungan bagi pernikahan lain atau jemaat lain. Itu juga melindungi dia dari dia menjadi batu sandungan atau hujatan dari orang lain. Ya, kita lindungi semua kawanan dengan sehat. Itu aja conclusion dari teaching hari ini. So, itu pembahasannya dari chatting jemaat ini. Oke, God bless you. Kalau teman-teman terberkati dan lebih jelas lagi belajar tentang sebuah POV ya, pastoral, teman-teman bisa share video ini, mungkin bisa menjelaskan ke banyak teman-teman, dan like, subscribe YouTube supaya bisa berkembang.
pelayanan ini. God bless you, warga kerajaan.